Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaul Mandika. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang postkolonialis teori sebagai penilaian dari ujian akhir semester dengan mata kuliah Theory of Literature. Seperti apa penjelasannya, simak videonya berikut. Sekian dan terima kasih. Nah, jadi apa itu teori pasca kolonial? Dikutip dari University of Washington Art, teori pasca kolonial adalah teori sastra atau pendekatan kritis yang berkaitan dengan sastra yang diproduksi di negara-negara yang dulu atau sekarang menjadi koloni dari negara lain. Nah, yang kedua, teori pasca kolonial menjadi bagian dari kotak alat kritis pada tahun 1970-an dan banyak praktisi memuji buku Edward Wadiseit Orientalisme sebagai karya yang berpendirian. Nah, berikutnya biasanya pendukung teori ini memeriksa cara-cara di mana penulis negara-negara terjajah berusaha untuk mengartikulasikan dan bahkan merayakan identitas budaya dan merebut kembali mereka dari penjajah. Nah, berikutnya yakni kritik dari teori pasca kolonial dan menurut para ahli. Kritik pasca kolonial muncul sebagai perkembangan signifikan di teori sastra pada akhir tahun 1980-an. Orang dapat melihat asal-usulnya di teks-teks yang berpengaruh seperti The Rage of the Earth karya Frantz Fanon, esai kritikal kolonial karya Chinua Achebe, dan kata-kata Edward tentang Orientalisme. Kritikus dan ahli teori pasca kolonial menyerang klaim implisit yang dibuat terhadap seni dan sastra Eurocentris sebagai pemilik aplikasi universal, sehingga menurunkan bentuk budaya non-barat ke pinggiran dan pernyataan orientalisme sangat berpengaruh dalam mengedepankan representasi bias tentang timur terhadap atau pada penulis barat yang menganggapnya lebih rendah atau diproyeksikan di atas karakteristik orang barat yang tidak menerima sebagai tipikal diri mereka sendiri seperti kekejaman yang tidak manusiawi dan sensualitas patologis. Dan juga Homi Karsejibaba adalah seorang ahli teori yang membawa keprihatinan dalam kaitannya dengan teori kritis kontemporer, namun dengan cara yang radikal. Selanjutnya, yakni Edward Wadiseit dalam teori pasca kolonial. Pernyataan Edward Wadiseit tentang tumpang tindih wilayah, kekuasaan, dan sejarah yang sering terkait, yakni Edward Wadiseit memulai diskusi ini dengan klaim dari Thomas Stearns Eliot bahwa penulis yang memiliki pemahaman tentang sejarah, fase sejarah ini yang merupakan rasa abadi serta temporal yang dilakukan bersama-sama adalah apa yang membentuk penulis tradisional dan pada saat yang sama itulah yang membuat seorang penulis paling sadar akan tempatnya dalam waktu dan kontemporeritasnya sendiri. Tidak ada penyair, tidak ada seniman dalam seni apapun yang memiliki makna lengkapnya sendiri. Edward Wadiseit juga mengingatkan kita bahwa bagaimana kita merumuskan atau merepresentasikan masa lalu membentuk pemahaman dan pandangan kita tentang masa kini dan masa yang akan datang. Berikutnya yakni teori Edward Wadiseit tentang postkolonialis. Teori Orientalisme. Saya berkata bahwa apa yang sebagian menjiwai studi saya tentang Orientalisme adalah kritik saya terhadap cara di mana dugaan universalisme bidang seperti klasik atau belum lagi dan juga historiografi, antropologi, dan sosiologi adalah Eurocentris dengan cara yang ekstrim seolah-olah sastra dan masyarakat memiliki nilai yang lebih rendah atau lebih tinggi serta Edward juga seorang sarjana Palestina Amerika yang mengembangkan teori pasca kolonial serta mengkritik representasi Barat tentang Timur. Teorinya juga didasarkan pada bukunya Orientalisme terbitan tahun 1978. Selanjutnya, Edward Wadiseit yang merupakan sang bapak dari teori pasca kolonial. Edward adalah pelopor studi pasca kolonial dan juga bapak pasca kolonialisme. Dia menghadapi tradisi teori kritis dengan tantangan refleksi pada dirinya sendiri dan pengetahuan dan pengembangan epistemologis di negara-negara penguasa Atlantik Utara. Mazhab Frankfurter, ahli teori Prancis atau ahli teori budaya Anglo-Saxon, tetap diam dengan kekaguman mengenai teori rasis, perlawanan anti-imperialis, dan praktik oposisi.
Orientalisme milik Said adalah karya dasar di mana teori sastra postkolonial berkembang. Dalam buku tersebut, ia juga menggambarkan praktik ordering dan penciptaan identitas orang lain serta salah satu kutipannya yang paling terkenal yakni History is written by those who win and those who dominate, yang artinya sejarah ditulis oleh siapa yang menang dan siapa yang berkuasa. Berikutnya, penerapan dari teori Edward Rodi Said di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penafsiran budaya Eropa dan Amerika modern yang memiliki beberapa hal yang berkaitan dengan imperialisme. Itu menjadi kewajiban Anda juga untuk menafsirkan kembali sejarah, kanon atau lini utama dalam keterangan teks yang tempatnya tidak cukup terkait serta tidak cukup berbobot menuju ekspansi Eropa. Postkolonialisme di Amerika Serikat dapat dilihat pada contoh-contoh berikut. Yang pertama yakni minoritas ras. Kehadiran ras minoritas di Amerika Serikat adalah contoh dan dampak dari pasca kolonialisme. Yang kedua yakni imigran di dunia ketiga. Kondisi migran dunia ketiga di Eropa merupakan model teoritis dalam studi pasca kolonial yang dapat diterapkan pada Amerika Serikat. Nah, contoh yang kedua yakni penerapan teori Edward Said dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya atau yang kedua yakni pekerjaan teoritis harus memulai merumuskan hubungan antara kekaisaran dan budaya. Secara teoritis, kita hanya berada di tahap mencoba menginventarisasi interpelasi budaya dengan kekaisaran, tetapi upaya yang dilakukan sejauh ini hanya sedikit lebih banyak dari dasar. Dan ketika studi tentang budaya meluas ke media massa, budaya populer, politik mikro, dan sebagainya, fokus pada model kekuasaan dan hegemoni tumbuh lebih tajam. Ada banyak contoh orientalisme dalam seni dan media barat, contohnya termasuk lukisan barat romantis dari masyarakat Asia, serta lukisan-lukisan itu juga mencakup penggambaran stereotip individu dari budaya Asia dalam berbagai literatur, termasuk You Cannot Go Home dan Around the World in 80 Days. Gayatri Chakravorty Spivak dalam teori pasca kolonial. Seorang kritikus pasca kolonial terkemuka yang mengikuti pelajaran dekonstruksi dan yang karyanya sekali lagi mengangkat politik yang rumit dari diskusi ini adalah Gayatri Chakravorty Spivak. Dia lahir di Kolkata, India pada 24 Februari 1942. Dia juga penerjemah dan penulis kata pengantar penerjemah penting untuk The Redas of Grammatology terbitan tahun 1976. Dan dia juga orang yang berteori tentang pasca kolonialisme dari perspektif perempuan. Pandangan Gayatri Spivak tentang teori pasca kolonial pendahulunya. Teori pasca kolonial Gayatri Spivak berbeda dari Edward Said dalam beberapa hal, termasuk penggunaan dekonstruksi serta fokusnya pada suara-suara yang terpinggirkan dan kritiknya terhadap pengetahuan barat. Dekonstruksi. Spivak menggunakan dekonstruksi untuk menantang konsep teoritis konvensional yang telah membenarkan kolonialisasi dan eksploitasi. Kemudian suara yang terpinggirkan. Teori Spivak berfokus pada memperkuat suara orang-orang yang terpinggirkan seperti suara perempuan, orang-orang suku, dan kelas buruh atau pekerja. Berikutnya, kritik terhadap pengetahuan barat. Spivak mengkritik pengetahuan barat yang diyakini selalu dibangun dengan kepentingan politik dan ekonomi barat. Dia juga mengkritik kritikus barat seperti Karl Marx, Derrida, dan Foucault karena bekerjasama dengan kapitalisme dan imperialisme. Dan berikutnya yakni teori paling populer dari Gayatri yakni subaltern. Can the subaltern speak? Atau dalam bahasa Indonesia yang bisa diartikan sebagai dapatkah kaum subaltern itu berbicara adalah isi lain oleh Spivak yang ditemukan dalam koleksi Marxisme dan Interpretasi Budaya yang terbit pada tahun 1988. Ini adalah contoh kunci dari Spivak yang membuat hubungan langsung antara feminisme dan studi pasca kolonial. Konsep subaltern adalah inti dari esai Spivak tersebut. Definisi, subaltern adalah istilah penting dalam teori pasca kolonial. Konsep ini dikaitkan dengan ide-ide yang dirumuskan oleh filsuf dan ahli teori Italia Antonio Gramsci
1891 hingga 1937, serta subaltern mengacu pada orang-orang yang berada di bawah masyarakat tertentu, baik itu karena kelas, jenis kelamin, ras, atau seksualitas, serta gender mereka. Dalam konteks pasca-kolonial tertentu, subaltern seringkali adalah orang pribumi di negara terjajah yang tidak memiliki agensi dalam masyarakat mereka. Subaltern biasanya dibedakan dan didiskriminasi. Implikasi dari esai Bisakah Kaum Subaltern Berbicara karya Gayatri Spivak. Esai Bisakah Gaya Subaltern Berbicara oleh Gayatri Chakravorty Spivak memiliki beberapa implikasi, antara lain, subaltern tidak dapat memiliki platform untuk mengekspresikan diri. Subaltern atau kelompok termiskin dan terpinggirkan tidak memiliki suara untuk mempengaruhi kebijakan atau menuntut distribusi yang lebih adil. Yang kedua, subaltern tidak terdengar. Subaltern tidak dapat berbicara karena hak dan suara mereka berakar pada kode moral patriarki Hindu dan representasi kolonialisme Inggris. Yang ketiga, yakni politik representasi. Spivak menyoroti pentingnya waspada terhadap klaim intelektual istimewa untuk mewakili suara komunitas yang terpinggirkan. Yang keempat, kritik terhadap wacana Barat. Spivak mengkritik keinginan untuk subjektivitas intelektual Barat dan keterbatasan kemampuan wacana Barat untuk berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Yang kelima dan terakhir, yakni memperluas cakupan gagasan berbasis ide dan kelas. Spivak menyoroti bagaimana fokus penuh pada kelas dan ekonomi mengabaikan kontribusi historis dari para kaum perempuan. Selanjutnya adalah pandangan dari Homi Harsijibaba tentang kritik dan teori pasca kolonialisme. Homi Kababa lahir di Mumbai, India pada tanggal 1 November 1949. Dia berasal dari kasta dan warisan Parsi. Dia juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Mumbai dan menyelesaikan pendidikannya di Universitas Oxford. Mode kritik pasca-kolonial Homi Bhabha juga menggunakan poststrukturalis sekutu yang spesifik, sebagai contoh psikoanalisis Foucault, Derrida, Lacanian, dan Kleinian, untuk eksplorasinya tentang wacana kolonial. Minat utama Bhabha adalah pada pengalaman marginalitas sosial yang muncul dalam bentuk budaya non-kanonik atau diproduksi dan dilegitimasi dalam bentuk budaya yang kanonik. Konsep dari Homi Harsijibaba dalam teori pasca kolonial. Yang pertama, hybridity, mirip dengan konsep ilmiah hibridasi dalam teori Bhabha, mengacu pada munculnya identitas campuran baru sebagai akibat dari pencampuran budaya yang berbeda. Proses hibridasi dapat terjadi ketika dua atau lebih kultur beroperasi dalam jarak dekat. Yang kedua yaitu mimikri. Bhabha menggunakan istilah mimikri untuk berbicara tentang cara subjek kolonial mencerminkan tuan kolonial mereka dalam nilai-nilai budaya, karakteristik, dan bahasa. Dan berikutnya yang ketiga yakni teori ruang ketiga dari Homi Kababa. Ruang dari kutipan Homi Harsijibaba yakni hampir sama tetapi tidak cukup. Ini satu yang diciptakan melalui mimikri ini adalah ruang ambivalensi antara penjajah dan apa yang dijajah, menyebabkan masalah dalam hubungan kekuasaan atau dominasi kolonial. Ambivalensi adalah segala sesuatu yang bersifat kontradiktif atau situasi yang ditandai dengan kontradiksi. Implikasi dari teori Homi Harsijibaba dalam kehidupan sehari-hari. Identitas budaya tentang hibriditas dan mimikri dalam esai G. Putih Z. Smith terbitan tahun 2014. Dalam tesisnya, Briley membahas isu-isu pasca kolonial yang ditentang oleh Homi Hababa dengan mengamati unsur-unsur ekstrinsik mereka menggunakan mimikri dan hibriditas sebagai kamuflase dalam kehidupan sehari-hari yang telah dipengaruhi oleh budaya Inggris dalam beberapa aspek seperti hobi, sikap, pakaian, dan lain-lain.
Dan juga misalnya implikasi dalam kehidupan sehari-hari, hibriditas dapat diamati dalam pengaturan perkataan multikultural di mana individu mengadopsi praktik, bahasa, atau nilai-nilai dalam berbagai budaya. Misalnya, imigran generasi kedua dari Amerika Latin dapat merayakan festival tradisional sambil juga berpartisipasi dalam tren budaya global seperti musik, pop, atau media sosial di Vancouver, Kanada. Konklusi atau kesimpulan dari pentingnya teori pascakolonial dalam studi sastra. Kritik pascakolonial telah membentuk kembali studi sastra dengan mengalihkan fokus, konteks, dan penulis dari wilayah yang sebelumnya terpinggirkan seperti Afrika, Asia, dan Karibia. Ini menekankan pentingnya menganalisis sejarah kolonial, politik, representasi, dan cara-cara di mana sastra berkontribusi pada konstruksi dan dekonstruksi identitas. Kesimpulannya, teori-teori pasca-kolonial dalam A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory menekankan interogasi kritis terhadap kekuasaan, identitas, dan budaya dalam konteks kolonial dan pasca-kolonial, serta mengadvokasi pemahaman yang lebih inklusif dan bernuansa tentang sastra dan produksi budaya di dunia global. Demikian presentasi dari saya. Pergi ke pasar, beli roti buaya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.